Oke, kali ini saya menemani istri untuk membuat cake. Katanya marmer cake. Nah, saya siapkan bahan-bahan kurang lebih seperti ini bersama dengan istri ya. Saya bantu nimbang-nimbang. Ada tertera, saya tulis semuanya. Termasuk kami menggunakan 1 saset Denko. Nah, kemudian ini ada mentega, dilumerkan dulu dengan cara ditim. Ya, ditim supaya cepat leles di aduk-aduk. Nah, kemudian selanjutnya masukkan telur. Ingat ya, jumlahnya 5. Ini telur dimasukkan, kemudian masukkan yang lain seperti tepung, terus gula, susunya, SP 1 sendok. Nah, di blend. Kalau istri bilang ini kurang lebih 10 menit. Nah, masukkan juga susunya ya. Berarti yang tersisa bahan-bahan yang belum masuk itu hanya minyak sayur dengan mentega yang dicairin, dengan satu lagi yaitu bubuk coklat. Terus biarkan terus mengaduk ya. Nanti akan ngembang. Waktu di mixer lama-lama akan ngembang. Nah, ini kondisinya makin ngembang. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah mengembang, sudah 10 menit. Nah, kemudian campur minyak sayur dengan mentega yang sudah dicairkan. Campur hingga merata. Kemudian tuang bertahap ya, pelan-pelan ya, bertahap. Tujuannya dituang bertahap begini supaya minyaknya nggak langsung jatuh di bawah, terus nanti malah tidak menjadi rata waktu ngaduk ya. Maka dibuat beberapa tahap, bisa jadi 2 kali, bisa jadi 3 kali atau 4 kali. Tapi disarankan makin sedikit demi sedikit makin lebih baik, hasilnya nanti akan lebih rata dan penyampurannya juga lebih baik. Oke, aduk terus diaduk, tambahkan lagi bertahap. Oke, pelan-pelan saja, tidak perlu buru-buru. Sampai merata. Ini tahap selanjutnya ya. Pokoknya semakin sedikit semakin baik. Aduk terus pelan-pelan lagi sampai merata.
Di bagian ini salah satu bagian yang lama ya. Yang pertama tadi yang waktu mixernya harus kurang lebih 10 menit sampai ngembang ya. Sedangkan di bagian ini harus diaduk supaya merata dan sedikit demi sedikit, ini juga memerlukan waktu lama. Tapi ya kurang lebih 5-10 menit lah ya. Kuncinya sabar, kalau sabar nanti pasti hasilnya bagus. Oke, ini tadi bagian terakhir ya, di minyak yang terakhir. Jadi diaduk-aduk, ini udah mulai merata. Jadi kalau sudah rata, kita jangan lupa siapkan wadah untuk memisahkan sebagian hasil yang kita aduk ini. Nanti hasil adukan itu, adonan tadi yang dipisahkan, kita campurkan dengan tepung coklat. Nah, disitulah nanti yang disebut marmer cake ya. Jadi kayak ada hiasan cantik seperti halnya motif marmer. Sebenarnya motifnya ya bebas sih, bisa dibentuk seperti macam-macam, tapi orang lebih banyak menyebutnya sebagai marmer cake. Oke, ini udah selesai. Proses pengadukan dan selesai. Kita tuang ya ke tempat yang lain. Nah, ini berapa jumlahnya ya, sesuai dengan keinginan aja. Maksudnya ini bisa jadi sepertiganya atau seperempatnya dari adonan ya, seperempat lah ya. Terus kemudian kita aduk dengan tepung coklat. Nah, ini kita siapkan untuk tepung coklatnya, kita masukkan, kemudian kita aduk sampai merata. Nah, ini nanti sebagai itu tadi lah ya, pembuat motif hiasan di cake nya. Maka jadi ada motif-motif cantik, orang sebut sebagai marmer ya. Saya lebih terkesan dengan itunya sih, apa motifnya bisa cantik sekali. Mungkin kalau bentuk loyangnya, sayangnya saya pakai loyang bulat ya, kami pakai loyang bulat. Kalau loyangnya bentuknya kotak mungkin akan mirip benar-benar marmer gitu ya, dibuat motif-motif gitu ya. Ini loyangnya bulat dan kecil gitu ya loyangnya. Nah, kita tuang sedikit demi sedikit lapisan pertama ya, layar pertama. Setelah layer ini nanti kita tuang lapisan coklat supaya nanti waktu dipotong di dalamnya juga ada motif coklatnya gitu kan. Terus setelah ini kita masukkan coklat ya. Oke, kita ratakan sebentar. Nah, setelah itu masukkan coklat ya. Ini sih sesuai selera lah, mau gimana bentuknya. Nah, tapi di sini ya kami tuang nggak banyak-banyak lah ya, secukupnya saja. Nah, nanti setelah ini ya secukupnya ini dituangin lagi adonan utama ya, yang akan menutupi bagian coklat ini. Nah, ketebalan ini bebas ya, yang penting waktu nuang jangan diaduk-aduk dulu. Ini sedikit insiden nih ya. Nah, oke. Nah, habis ini nanti setelah ini baru masuk lagi coklat. Nah, ini yang nanti jadi tambah cantik ya, karena apa? Coklat tadi terus digerakkan ya. Nah, diputar-putar, maksudnya pakai tusuk sate gitu ya. Nah, ini kita tuang dulu sedikitnya ya, kita tuang dulu sedikit-sedikit.
Oke, nah seperti ini, tuang, kita tuang ya, hati-hati ya nuangnya ya. Setelah tuang. Oke, lanjut. Nah, ini pakai tusuk sate, bisa pakai apa aja sih, pokoknya stick gitu ya, lalu dibuat pola memutar. Nah, bentuknya jadi cantik bukan? Tuh, cantik sekali. Nah, ini kalau loyangnya kotak pasti bisa lebih cantik lagi, dibuat dengan motif yang lebih cantik lagi. Jujur saya terkesima dengan motifnya yang keren. Oke, kita siapkan ovennya. Kita oven kurang lebih itu 40 menit, nah, sekitar 40-an menit ya. Itu api atas, nanti api bawah, kemudian 5 menit kemudian yang terakhir itu api atas. Nah, ini udah ngembang ya, jadi cantik kayak ada motif-motifnya. Nah, ini sudah diangkat dan kita lihat motif di dalamnya. Kalau luar seperti itu, dalamnya seperti apa. Nah, ini ada yang mau ikut motong nih. Nah, kurang lebih seperti itu motifnya di dalam. Nah, ini hasil potongan. Lembut ya, lembut dan pinggirnya crunchy. Oke, silahkan untuk berkreasi. Resep-resep semua lengkap ada di video ini.